Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAI kelas 11. Oleh karena itu, mari kita simak dan kita pelajari bersama, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila video ini terasa bermanfaat untuk kalian, silakan bisa like, subscribe, dan komen untuk evaluasi video-video selanjutnya. Mari langsung saja. Yang pertama adalah dari beberapa kitab Allah mempunyai persamaan dan esensi intinya, yaitu jadi dari berbagai kitab Allah itu, Allah menurunkan kitab itu ada beberapa persamaan, ya, walaupun semuanya itu saling melengkapi, dan yang paling sempurna adalah kitab Al-Quran. Tapi ada satu esensi atau intinya, yaitu kesamaan dari 4 kitab itu. Nah, nanti kalian bisa mencari, ya, ini ada pilihannya. Adalah yang pertama, menjelaskan Islam sebagai agama yang universal, menjadi pedoman hidup umat manusia, menjelaskan sejarah Nabi, berisi perintah dan larangan, dan mengajarkan tentang ketauhidan. Yang jelas dari bermacam-macam, dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada mengandung esensi satu, yaitu kita harus mentauhidkan atau membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adalah mengajarkan tentang ketauhidan. Lanjut, hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu, ingat ya, ikhfa syafawi. Ya, nanti kalian bisa pahami apa sih pengertian ikhfa syafawi, kemudian dan hukumnya apa, bagaimana bisa berbunyi ikhfa syafawi itu apabila ada huruf, ya, mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa syafawi. Nanti kalian bisa buka lagi pelajaran tajwidnya. Oke, lanjut. Di bawah ini ada perintah ulil amri yang tidak harus ditaati adalah, nah ini ya, kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa mulai dari yang terkecil, yaitu kepada pemimpin keluarga kita, ya, mulai dari ibu. Kemudian ibu adalah pemimpin untuk anak-anaknya, sedangkan ayah adalah pemimpin rumah tangga. Kita harus patuh. Kemudian ada namanya pejabat-pejabat yang ada di desa, kemudian sampai ke tingkat kepala desa, kecamatan, bahkan bupati, kemudian ada provinsi, dan ada Pak Presiden. Ya, kita harus patuh tuh pada ulil amri atau pemerintah, selama anjurannya atau perintahnya itu baik. Tapi kalau pemerintah atau menginstruksikan atau memberikan sesuatu yang arahnya untuk maksiat atau kejelekan, maka harus dan wajib kita tinggalkan. Tapi konteksnya keseluruhannya adalah harus patuh kepada ulil amri selama ulil amri tersebut tidak melenceng dari agama. Oke, lanjut. Nah ini ya, kompetisi, ya, mempunyai arti, ya. Jadi kita itu harus hidup di dunia ini tentunya biar semangat, biar bergairah, harus ada kompetisi. Kompetisi yang bagaimana? Kompetisi yang baik, kompetisi yang sehat. Dalam arti tetap berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama, ya. Bukan kompetisi yang tidak baik. Ya, tentunya dalam kompetisi dalam hal kebaikan itu dalam Islam namanya fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi maka kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mulai dari
ibadah, ya, kemudian sekolah, belajar, dan sebagainya. Berkompetisi dalam kebaikan harus bersikap pada perilaku. Nah ini ya, penting sekali nih. Berkompetisi dalam kebaikan harus bersikap pada perilaku. Ya, perilaku yang bagaimana? Ya, tentunya bersikap dalam berperilaku yang baik. Ya, contoh kalau kita mengikuti perlombaan, maka bertandinglah secara fair, tidak curang, atau tidak menggunakan trik-trik yang kotor atau yang dilarang baik secara peraturan maupun secara agama. Oke, lanjut. Nah ini kitab-kitab yang berisi tentang nyanyian ya atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, nah ini ya, dari tipikal 4 kitab Allah itu ada tuh tipikal-tipikal yang memang pertama diturunkan berisi berbagai pujian atau nyanyian yang memuji atas kemuliaan Allah. Memang Allah itu menurunkan kitab sesuai dengan masanya atau sesuai kebutuhan kaumnya. Ya, itu kitab apa? Bisa dibuka, bisa dipelajari. Oke, lanjut. Berikut ini adalah cara beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, jadi kita walaupun orang Islam ini harus beriman adanya kitab-kitab Allah, karena termasuk rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ya, caranya di sini ada pilihan, yaitu mempelajarinya, mengamalkan isinya, mengajarkan isinya kepada orang lain, mempercayai kebenaran isinya, menjadikan sebagai pedoman hidup. Ya, kalau ada soal yang menyatakan bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, kita cukup dengan mempercayai adanya atau kebenaran isinya, yaitu isinya adalah mentauhidkan Allah. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Di bawah ini yang tidak termasuk kitab Allah. Wah, mudah sekali ya. Jadi kitab Allah ada 4 tuh. Ya, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, berarti selain itu bukan kitab-kitab Allah. Ya, ini kalau penjelasannya kecepatan nanti bisa bisa direview ya, bisa dikembali. Lanjut. Kitab Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi siapa? Oh, kitab Al-Quran yang jelas adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau seperti mukjizat nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, kemudian nabi-nabi yang mukjizat yang luar biasa itu masih kalah hebat dengan mukjizatnya yang berupa Al-Quran. Ya, kenapa Pak? Ya, karena Al-Quran itu bisa digunakan untuk seluruh kaum, ya, tidak hanya kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran itu mencakup seluruh isi dari dunia ini. Itulah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya lanjut untuk soal yang selanjutnya. Di bawah ini adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab suci, kecuali, ya mudah sekali ya. Nanti kita disuruh untuk menyebutkan perilaku iman kepada kitab-kitab suci. Nah ini kecuali. Ingat, kalau kecuali ya berarti kita cukup mencari aja yang negatif gitu loh.
Kalau ada jawaban-jawaban yang positif, cari aja yang negatif. Lanjut. Perintah untuk mengimani kitab-kitab suci Allah terdapat di dalam perintah-perintah untuk mengimani kitab-kitab suci Allah itu terdapat di dalam apa? Ya, itu mudah ya, bisa kamu bisa dibuka atau bisa dibuka kembali. Terdapat dalam surat apa? Ya. Cari saja di antara surat An-Nisa ayat 146, 156, 166, 176, dan 136. Kamu cari yang menyebutkan iman kepada kitab-kitab Allah. Begitu. Lanjut. Ini dakwah. Dakwah secara bahasa artinya, ya kamu bisa pelajari tuh, bisa dihafal. Dakwah secara bahasa dan secara menurut istilah, ya, dakwah. Lanjutnya, salah satu tujuan dakwah ialah kamu bisa pelajari. Salah satu tujuan dakwah bisa saya sebutkan nih, melakukan perbaikan pada masyarakat Islam, merusak akidah umat, membentuk komunitas Islam masa kekinian, mendapatkan untung darinya, dan memiliki banyak teman. Nah, ini salah satu tujuan dakwah ialah, mudah sekali ya, melakukan perbaikan pada masa. Perbaikan apa? Ya, perbaikan tentang pemahaman kita kepada pemahaman masyarakat ya, kepada agama Islam. Itu dakwah itu macam-macam ya. Ada dakwah dengan cara tabligh, ada cara dengan cara khutbah, ada cara dengan kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Itu juga termasuk dakwah. Orang yang sakit dan mendekati sakaratul maut diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditalkinkan, yaitu dengan, ini ya, orang yang sakaratul maut itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa terjadi ketakutan yang sangat luar biasa, sakitnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita dianjurkan ketika ada orang yang sedang sakaratul maut untuk membacakan, ya, salah satunya adalah surat-surat dalam Al-Quran. Ya, memang dalam mufassirin sendiri, para ahli tafsir itu banyak yang menerangkan bahwa salah satu manfaat untuk ayat-ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran itu salah satunya bisa memberikan efek yang positif ketika orang tersebut sedang sakaratul maut. Apakah bisa mendengar? Orang sakaratul maut itu walaupun tubuhnya tidak bisa merespon, tapi secara ruh itu mendengar apa yang kita sedang bacakan dan lakukan saat itu. Apalagi ketika kita sedang berkumpul membantu doa atau menuntun kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan lafaz Allah atau membaca surat dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan menurut ketentuan Islam, kecuali, ya, ini ada tuh. Nah, ada jenazah yang tidak perlu dimandikan. Ya. Jadi ada seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jelaskan, orang Islam yang meninggal atau ada jenazah yang tidak perlu dimandikan. Ya, kalau orang Islam itu biasanya ketika orang tersebut mati syahid dalam perang. Ya, ada lagi, tapi kalau jenazah yang tidak perlu dimandikan itu adalah kecuali, ini ya, ingat ya, jenazah. Jadi kalau orang Islam nih kemudian setelah mau meninggal, dia itu
keluar dari Islam, apakah perlu Pak dimandikan? Apakah perlu dikafani secara Islam? Ya tidak perlu, ya tidak perlu, karena orang tersebut sudah keluar dari Islam. Oke, lanjut. Nanti bisa kalian baca ya, kita pelajari lagi syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Oke. Di bawah ini yang tidak termasuk rukun-rukun sholat jenazah. Ya, di bawah ini yang tidak termasuk rukun-rukun sholat jenazah adalah. Ya, jadi kamu pahami tadi syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan, kemudian rukun-rukun sholat jenazah. Ya, apa saja tuh? Ya, tata cara dalam sholat jenazah. Ya, kemarin kan sudah kita praktekkan. Semoga bisa dipelajari lagi agar lebih maksimal. Nih, ya, posisi imam sholat jenazah, bila jenazahnya laki-laki maka berada di titik-titik jenazah ya. Ini kamu juga bisa buka tuh. Ya, sekali lagi untuk ya merefleksi agar kita itu lebih paham. Ya, kalau jenazahnya itu laki-laki, maka imamnya itu harus di mana? Apakah berada di tengah-tengah atau perut atau berada di kepala? Ya, itu nanti bisa dicari lagi. Ini. Ilmu filsafat banyak diterjemahkan ya, dari bahasa titik-titik ke bahasa Arab. Ilmu filsafat ya. Ingat kita pernah mempelajari masa-masa kejayaan Islam tuh pada Bani Abbasiyah ya, itu banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya banyak orang-orang Islam itu ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan Islam itu mentranslate ilmu-ilmu tentang filsafat dari bahasa apa ke bahasa Arab ya. Itu yang paling banyak mana kalian bisa cari nanti. Oke. Al-Hazan adalah sebutan nama seorang ilmuwan muslim di dunia barat. Ilmuwan tersebut adalah yang mendapat julukan Al-Hazan ya. Tokoh ilmuwan muslim yang terkenal sebagai pemimpin para sejarawan dan juga seorang ahli geografi adalah, nah ini ya kamu bisa pelajari, tokoh ilmuwan muslim yang terkenal sebagai pemimpin para sejarawan ya, kemudian juga ahli dalam bidang geografi. Oke, lanjut. Hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah, nah ini hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah ya wajib atau sunnah atau makruh atau haram, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk ilmuwan keilmuan, untuk ilmuwan dunia Islam kalian dihafal ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya, kamu pelajari, kamu hafalkan, terutama keahliannya dalam hal apa ya, agar bisa lebih maksimal. Oke. Ya, kemudian ini ada materi yang belum saya sampaikan, adalah ya belum saya review maksud saya di video ini. Di bawah ini merupakan sikap kerja keras ketika di sekolah ya. Jadi kerja keras, kita ada etos kerja keras, disiplin, itu ada menunjukkan karakter Islam yang sejati, karakter muslim yang baik, muslimah yang baik. Ya, dalam bekerja kita walaupun mencoba mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang Islam itu tetap harus semangat dalam hal bekerja ya. Kerja itu juga termasuk ibadah. Oke. Kemudian ya yang tadi ya, kitab-kitab harus dipahami juga. Dan tadi surat An-Nisa itu kita pahami, kita cari, kita pelajari, agar nanti barangkali ada soal yang keluar nanti bisa langsung merespon. Ya, kemudian
kitab suci. Nah, cara penurunan kitab Al-Quran yang secara berangsur-angsur, nah, itu yang paling sulit ya. Ini saya bacakan ya. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dan berbagai cara yang paling sulit adalah, nah ini ya, cara yang paling sulit itu kamu bisa dicari, silahkan. Kemudian jujur ya, ini sangat penting nih. Orang yang jujur akan mengatakan hal yang titik-titik ya, mudah ya. Tentunya orang yang jujur adalah orang yang berkata apa adanya, yaitu berkata secara sebenar-benarnya. Nah, berikut ini yang bukan perilaku jujur ya, mudah ya, yang bukan perilaku jujur. Dan manfaat orang yang jujur itu bagaimana? Tentunya seperti kita, orang Islam, orang yang jujur pasti berdampak positif bagi masyarakat. Tentunya adalah kita akan mendapat trust atau kepercayaan dari masyarakat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri jelas mendapatkan gelar Al-Amin, ya, yang artinya dapat dipercaya. Ya, nih di bawah ini adalah perlakuan yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kamu cari tuh perlakuan haknya orang muslim kepada orang muslim yang sudah meninggal dunia itu apa saja. Yang jelas adalah menyegarkan, mengubur, memandikan, ya. Oh kebalik ya, secara urut ya, kita harus merawat jenazah tersebut sampai dikebumikan. Oke, lanjut. Ini ya, sholat jenazah juga kita review kembali. Sholat jenazah kamu pelajari, kita pelajari bersama lagi. Ya, doa-doanya itu bagaimana untuk sholat jenazah yang pertama, takbir yang pertama. Ya, ada berapa takbir, kemudian bacanya apa saja, kamu dipahami. Hukum sholat jenazah nih bagi orang Islam itu bagaimana? Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang artinya adalah kalau satu sudah melaksanakan, tidak yang lain tidak usah, tidak apa-apa. Tapi yang paling baik juga ikut menyolati ya. Apabila kita sedang bertakziah, jangan lupa lah untuk sekaligus ikut menyolati jenazah tersebut. Oke, lanjut. Nah ini Ibnu Rushd di dunia barat dikenal dengan nama, ya ini ya, Ibnu Rushd di dunia barat ya dikenal dengan nama siapa? Kamu cari. Nah kemudian itu mungkin itu ya, ada sedikit nih. Ulama mufassirin menjelaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan yang tidak bersifat, ini ya. Ingat penjelasan para ulama mufassirin menjelaskan tentang ketaatan kepada ulil amri. Itu ketaatan yang bagaimana? Apakah saklek berarti kita harus benar-benar taat walaupun ulil amri itu melaksanakan kejelekan atau kemaksiatan, harus taat atau bagaimana? Nah kamu nanti bisa dipelajari, silakan dibuka kembali tentang taat kepada ulil amri. Nah kemudian syarat-syarat nih, syarat-syarat taat kepada ulil amri itu harus yang bagaimana? Kemudian sidqu al qalbi ya, sidqul qalbi. Nah itu artinya apa? Kemudian ya mungkin itu. Jadi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau memang video ini bermanfaat, ya silahkan bisa tekan tombol like, komen agar bisa kami membuat video-video yang bermanfaat yang lain. Apabila tidak suka atau tidak bermanfaat, bisa silahkan di skip atau langsung di rolling. Demikian, semoga doa kita semua, semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan semoga berkah selalu, sukses selalu untuk anak-anakku dan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.